Masalah kalau orang ngatain aku gendut, aku udah gak peduli karena aku udah berdamai dengan yang penting aku sehat. Kalau masalah rambut asli aku ya, aku masih susah berdamai. Jadi kalau abis keramas ya udah coba di styling pakai curl cream aja, terus ya udah kerja lah gitu. Aku live Instagram. Dengan tahu nggak orang pada komennya apa? Ariel belum mandi ya. Oh, aku terharu. Seriously, because I know the process ya. It's hard, it's long. Yes, thank you for You're welcome. being Thank there you in for my sharing journey as with well. me. Tapi kan ini membuktikan bahwa ya proses hasil yang sekarang ini dan ini belum selesai loh ya. Yeah. Ini Life is an ongoing process. Ini sebuah proses yang kitanya, Arielnya mau komit untuk jalanin, making perubahan dari hari ke hari, dikit demi dikit. Lama-lama yang terjadi sekarang kan. Bener nggak? Nah, cuman susahnya adalah ketika orang-orang, ya netizen ya, I know that maksudnya nggak terlalu gimana dengan netizen, tapi kan tetap aja begitu mereka ngelihat nih postingan, wah Ariel, yang mereka lihat kan yang sekarang ini aja, toh gimana mereka langsung pengen ada di tahap kamu mungkin, belum lagi mungkin komentar-komentar, ada nggak sih kemarin yang, ya tingginya kan, ada nggak yang komentar-komentar netizen? Aku nggak tahu deh, kayaknya nggak ada deh. Atau ada, nggak tahu lah. Ya ada aja nggak sih pasti netizen. Pernah nggak kalau kamu baca gitu ya, lagi terbaca komen-komen yang cukup miring gitu ceritanya, kamu deal dengan komen-komen netizen tuh gimana sih? Aku nggak. Oh, tergantung konteksnya apa. Ada satu hal. Aku mau cerita. Kalau masalah tinggi badan aku udah nggak peduli. Aku udah berdamai dengan tinggi badan aku. Masalah kalau orang ngatain aku gendut, aku udah nggak peduli karena aku udah berdamai dengan yang penting aku sehat. Kalau masalah rambut asli aku ya, aku masih susah berdamai. Kenapa? What's wrong with your real hair? Jadi, rambut asli aku tuh kan wavy banget kan. Kalau misalnya aku di tempat humid apa aku kelamaan di luar tuh kayak Hagrid. Masa se-Hagrid ya gitu? Tunggu dulu sabar ya. Jadi, tahun lalu Mbak, aku pernah, sebenarnya dari 2 tahun lalu tuh aku mencoba untuk udahlah embrace your own natural curls gitu kan. Aku capek juga kan setiap kerja harus kayak di curly, terus kena panas terus jadi rusak. Aku mikir kayak udahlah just embrace it. Jadi kalau habis keramas ya udah coba di styling pakai curl cream aja, terus ya udah kerja lah gitu. Aku live Instagram. Dengan tahu nggak orang pada komennya apa? Ariel belum mandi ya. Nggak pernah lagi keluar atau nggak pakai rambut asli. Baru kemarin itu pas aku posting tanggal 1 November, 1 Januari. Yang lagi di gunung ini ya, udah lagi nggak ada gitu kan ya? Iya, itu baru aku posting lagi. Itu aku masih insecure sampai sekarang, makanya aku sampai sekarang masih curly rambut. Emang ini benar-benar megar gitu? Jadi kamu nggak lihat nih udah keluar karena kita humid. Oh. Iya Mbak, megar nanti kamu lihat ya foto yang itu. Iya. Nanti dikali 3 kalau misalnya udah beberapa jam kemudian dia kayak Hagrid. Karena memang keturunannya curly dan Hagrid begitu. Masalahnya nggak curly gitu loh. Masalahnya dia tuh kayak cuma kayak baby waves gitu, tapi mengganggu menurut aku selama ini. Tapi aku mencoba untuk mencintai itu. Oh, jadi tapi itu masih proses. Iya, itu ya? masih proses banget. Okay. Sumpah aku dikit-dikit. Jadi aku live sama Dokter Jimmy. Terus Sama ibunda.id, aku ingat banget. Terus kayak kita lagi ngobrol bertiga tentang kesehatan mental, terus aku nggak fokus karena kayak orang-orang semua udah kayak Ariel kok belum mandi, Ariel rambutnya kayak baru mandi gitu, terus aku kayak anxious. Maybe once in a while they have to know your real hair gitu. I did actually baru mandi tapi my real hair gini gitu. Iya, makanya aku pengen coba sih ketika aku udah ada waktu, sekalian aku pengen sharing juga ke teman-teman yang lain yang mungkin juga rambutnya mirip sama aku, buat kita sharing tips and tricks gitu gimana cara deal with. Tapi nggak pengen gitu, pengen banget Mbak dari tahun lalu, tapi ya itulah, aku masih mencari produk yang tepat sehingga aku bisa lebih nyaman gitu. Kalau untuk tahun ini ada nggak sih? Orang kan biasa kalau tahun baru ya resolusi target gua tahun ini, ada nggak sih? Aku tuh pengen banget melakukan satu hal yang aku takutin setiap bulan. Apa tuh? Seperti Jadi maksudnya sebulan sekali gue lakuin sesuatu yang challenge myself gitu, yang aku selama ini nggak mau. Kayak kemarin naik gunung tuh, itu kan adalah keputusan impulsif yang tapi tahun baru Ariel naik gunung. Iya. For the very first time. Iya, for the very first time. Tapi selama ini aku nggak pernah mau gitu, nggak pernah terpikir, nggak pernah interest gitu. Jadi pengen itu sih, aku pengen tahun 2023 ini lebih banyak lagi hal-hal baru yang aku coba lakukan yang dulu aku nggak pernah pengen. Tapi listnya udah ada tuh?
Ada sih beberapa, aku pengen skydiving banget. Seriusan? Dan Kenapa sebenarnya- nggak coba dari para layang aja dulu? Aku agak kurang percaya gitu sih. Makanya jangan harus skydiving lah. Nggak tahu deh, nggak tahu, pokoknya aku pengen face my fear of height. Karena aku ngerasa kayak itu cuma ada di pikiran aku doang. Kayak once I tried, I'll be fine. Kayak Tapi nyobanya You know. agak ekstrim ya. Maksudnya bisa nyoba ke sebenarnya itu tahun lalu. Sekarang tuh tahun 2003, nggak 2021. Kapan sih? 2021 ya? Iya 2021 November ke Oktober. Ya udah pokoknya 2021 itu aku sempat mau ada kerjaan di Dubai itu aku udah kayak oke gue skydiving gitu. Iya kan? Dari Burj Khalifa itu. Iya aku udah kayak oke gue skydiving nih, udah ini saatnya gitu. Tapi ternyata nggak jadi. Jadi aku kayak ya karena satu dan lain hal lah, ternyata aku nggak jadi. Bukan karena kesana. kamu yang cancel? Bukan karena aku cancel. Tapi di situ aku kayak ini gue harus nih tahun depan gue harus gitu. Iya makanya nggak mau coba yang dari para layang dulu di puncak turun, maksudnya kan perlahan-lahan ya mengekspos diri dengan ketakutan ini langsung skydiving. Nggak tahu. We'll see. Nanti kita ngobrol. Iya iya. Tapi kali ini kan berarti kan ada banyak mungkin di checklist kamu hal-hal yang mungkin dari kecil dari remaja pengen kamu lakukan gitu kan ya. Kalau berpikir tentang itu, kalau bisa turn back time. Atau kalau kamu berpikir ya, and you know amit-amit gitu ya, I wish you long life, healthy, vibrant gitu. Tapi kalau misalnya kamu tahu besok waktunya udah habis itu, what would the last thing that you want to do? Ngumpul-ngumpul sama orang-orang yang aku sayang lah. Masakin mereka, because that's my thing. Aku setiap kali ngumpul sama orang-orang yang aku sayang, pasti aku yang repot di dapur. Aku yang repot feed everyone. Aku suka banget masakin orang-orang yang aku sayang. Jadi I think that will be that. Tapi kemarin ada penelitian lo, masak itu ternyata activating so many things di brain itu. Oh ya? Iya, jadi kreativitas. Terus ada karena apalagi masak buat orang-orang tersayang lagi ngumpul itu ada hormon-hormon baik yang muncul, hormon cinta, oksitosin, hormon ngerasa berguna, hormon that makes gitu. sense. Terus kan kita harus kreatif kan. Kemarin udah masak ini, hari ini masak apa ya gitu. Ih, jadi bagus loh gitu. Salah satu proses apa namanya yang baik buat kita adalah satu adalah memasak. Iya, Tapi masakan favorit kamu apa? Aduh banyak Ada nggak banget. orang bilang, gue paling kangen kalau Ariel masak apa gitu. Yang baru banget kemarin kebetulan aku masak. Jadi itu sepupu-sepupu aku. Jadi kayak mamaku, adekku, sepupu-sepupu aku tuh semua punya kayak their own favorites of my cookings gitu kan. Jadi kan repot ya kalau semua minta satu-satu gitu ya. Ya suka begitu memang terjadi ya kalau misalnya lagi kayak ngumpul rame-rame nginep di mana gitu pasti udah bikin ini doang, gue mau ini ya, gue mau ini. Tapi karena aku emang anaknya seneng direpotin when it comes to cooking, jadi ya udah aku ya repot sendiri di dapur. Kemarin banget kalau sepupu-sepupu aku dari papa tuh favoritnya adalah truffle pasta aku. Setiap ulang tahun siapapun salah satu dari mereka itu menu harus ada, nggak boleh enggak. Mereka bisa kayak nggak makan nungguin itu semua jadi baru mereka afdol gitu acaranya. Kayaknya kamu juga paling favorit masak itu. Enggak sih, aku suka masak semuanya. Aku apa ya? Aku tuh suka banget kalau misalnya aku habis dari luar kota nyobain sesuatu, terus aku udah tahu ini kayaknya kalau ditambahin ini akan lebih enak lagi gitu. Jadi aku suka modifikasi Eksperimen sendiri ya. di rumah. Oh, aku belum pernah loh nyoba masakannya ya. Serius nggak sih, Mbak? Belum pernah, kayaknya waktu itu pernah dibawain apa ya, tapi nggak jadi kok waktu itu. Nggak jadi ketemu kita waktu itu. Ayo udah kiriman. Iya, nanti nggak usah kirim, kita ketemuan aja. Oke. Nah, ini menarik banget. Oh ya, tadi sebelum kan biasa ya kalau kayak gini ada gimmicknya. Terus dia nanya, gimmicknya apa hari ini? Gitu. I know she loves roses so much. Oke. Ya, dia suka banget dengan mawar. Yep. Jadi sekarang I give you, ada nih ceritanya 6 mawar. Oke. You have to pick as fast as possible dari 6 itu kira-kira yang favorit gue yang mana? Yang favorit aku ya. Dari Bentar. yang paling eye catching. Oke. Yang paling Caught my kayaknya- attention yes, nomor 1. gitu. Terus aku belum siap. Dia perfeksionis banget ya. Bikin serius lu. Jadi dah, oke, siap? Nggak apa-apa, you have like 5 or 10 seconds untuk berpikir. Oke. Aku udah tahu yang mana. Ya? Aku Yang udah tahu mana? yang Aduh. Kan galau. Warna atau bentuk? Terserah, pokoknya Aduh. kayaknya. Galau. Warna aku udah festival merah, tapi bentuk So you have to pick between dua. between dua. Kan tadi ada dua antara ini. Oh ya, oke. Aduh, aku bingung banget lagi. Color wise aku suka yang ini. Apa bentuk wise aku suka yang ini. Gimana dong, Mbak? Mbak, kamu kan biasanya bantu aku solve my problems, coba kamu bantu. Cuma mawar boleh. Najis.
Ini dia nomor 2. Nomor 2. Atau nomor 4 enggak 2? Iya, pokoknya antara 2 sama 4. Dua. Kita bacain aja. Yang pertama 2 tapi. Warnanya 2 sama 3 deh. Warnanya 2. 2 sama 3. Oke, kita baca ya. Nomor 2. Mawar nomor 2 itu orangnya biasanya genuinely caring, supportive, and protective figure over close one. Jadi dia sangat peduli, sangat support, tapi overprotective banget sama yang dia sayang. Ya, kamu sangat concern dengan well-being, kesejahteraannya mereka, kenyamanannya mereka, dan akan melakukan apapun untuk maintain, mempertahankan balance hubungan kamu sama mereka. Of course. Gitu ya. Tapi hati-hati. Kenapa? Karena orang yang pilih nomor 2 ini biasanya tend to isolate by building wall dengan rest of the world. Ariel banget, percayalah, ini Ariel banget ya. Mbak Liza adalah satu-satunya orang di dunia ini yang bisa ngomong itu Ariel banget, karena dia udah tahu segala gaya-gaya self beluk. Iya, dia cenderung untuk ya udah this is my world gitu ya, tutup dulu ya ke sana gitu. Ya gitu, tapi hati-hati. Kenapa? Karena kadang-kadang itu membuat kamu juga jadi kurang bisa fleksibel menerima perubahan yang dadakan. Ini Ariel banget ya guys, Ariel banget udah gitu. Kalau yang nomor 2, satu lagi tadi apa? 3 atau 4? 3. Oh sama, kurang lebih compassionate and emotional. Tend to underestimate your actual value. Jadi kadang-kadang mungkin kayak gitu kali, mempertanyakan, masa sih kan tapi tinggiku bener nih yang kayak gitu. Padahal mungkin you have so many hidden talents. Jadi kalau yang nomor 3, sarannya adalah believe in yourself. Surround yourself with loving and supportive people. Kayaknya itu juga. Tadi yang nomor 2 udah paling bener deh. Sih. Ya. Kamu, Anda sebagai psikolog sejak tahun 2017, 2 ya? Ariel banget nomor 2 ya. Ini dia melakukan ini hanya untuk kalian guys, karena sebenarnya dia udah tahu dari awal. Nggak, tapi kan bener kan, confirm kan? Gitu. Aku senang banget ketika orang memuji misalnya masakan aku enak, atau hasil lukisan aku bagus, atau hasil tulisan aku bagus gitu. That kind of compliments from my loved ones gitu. Tapi ya kalau aku ngomong kayak gini aku jadi sound ungrateful gitu gak sih? Enggak, tapi kan lebih kepada kamu menyampaikan ada for you. Tiap orang kan punya ininya sendiri-sendiri ya, maksudnya punya takarannya masing-masing. Mungkin buat Ariel lebih penting kalau lu puji gue berkaitan dengan karya gue instead of just my physical appearance gitu kali. Iya sih.